Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatun nikah yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajah, tuan rumah Bapak Asmawadi dan Ibu Indri Astuti Sosilawati, dan juga yang saya hormati besan, yaitu Bapak Haji M. Syahrul Sastra dan Ibu Hajah Nur Ain. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kita sama-sama menjadi saksi pernikahan kedua ananda kita, yaitu saudari Annisa dan juga Muhammad Aldino. Mudah-mudahan kita doakan kedua ananda kita yang hari ini menjalankan salah satu sunnah Nabi, senantiasa diberkahi rumah tangganya, diberikan usia yang panjang, kekal rumah tangganya sampai ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya dikaruniai zuriyah-zuriyah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu sekalian, karena itu Ananda, Anissa dan Muhammad Aldino, berumah tangga ini ibarat perjalanan seperti menyeberangi lautan yang ketepiannya belum tahu sampai di mana kita akan berlabuh, sampai di mana titik pernikahan kita. Karena itu terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pernikahan ini yang pertama dan yang terakhir, hanya satu pilihannya, yaitu Ananda Annisa bersama Muhammad Aldino. Karena begitu panjang perjalanan pernikahan ini, perlu banyak bawa bekal. Ya, orang kalau pergi kemana-mana, perginya lama, perginya jauh, perginya panjang, otomatis harus bawa bekal yang banyak. Karena itu kedua mempelai kita, bekal yang terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kamu dengan bekal yang paling baik, dan bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan. Ini bekal yang paling baik. Apa artinya? Takwa itu menjalankan semua perintah Allah, semua perintah Rasulullah, jalankan secara sempurna. Maka insya Allah rumah tangganya menjadi apa? Selamat. Kemudian setelah itu tinggalkan semua larangan Allah, ya, semua yang Allah larang, semua yang Rasul larang, tinggalkan. Jadi insya Allah rumah tangganya apa? Selamat. Itu bekal yang paling baik. Nah, karena itu pula kepada kedua mempelai kita, wabil khusus buat Ananda Muhammad Aldino, hari ini Muhammad Aldino resmi sebagai imam. Ya, yang namanya imam punya makmum. Jadi imam nggak boleh salah, karena kalau imamnya salah, makmumnya ikut apa? Salah.
Imam juga kalau salah jangan marah ketika ditegur oleh makmum. Ananda Anissa hari ini resmi sebagai makmum, jadi harus mengikuti makmum, ke kanan ke kiri, ruku sujud ikutin. Kalau dulu kemarin-kemarin Ananda Anissa ketika keluar rumah izinnya sama orang tua, sekarang izinnya sama siapa? Sama suami. Karena itulah yang diajarkan oleh agama kita. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, jadi bekal pertama adalah bekal takwa. Bekal yang kedua, Ananda, Aldino dan Annisa, jadikan pernikahan ini sebagai ladang ibadah. Niatkan ini ibadah. Karena itu kenapa harus menikah? Karena nikah adalah sunnah apa? Nabi. Kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia itu adalah bukan golonganku. Jadi jadikan ini ladang ibadah. Apa saja yang dilakukan oleh suami buat istri dan anaknya, maka itu sudah bernilaikan ibadah. Begitu juga Ananda Anissa, apa saja yang dilakukan buat suami, buat anak-anak, itu sudah bernilaikan apa? Ibadah. Pagi-pagi udah ngasih secangkir teh, itu ibadah. Kemudian masakin, ibadah, pahala semua itu. Makanya kenapa dikatakan perempuan itu sebetulnya paling gampang masuk surga, ya Bu ya. Perempuan paling apa? Gampang masuk surga. Tapi kenapa juga ada hadis perempuan paling banyak penghuninya di mana? Neraka. Karena kadang-kadang banyak perempuan yang tidak ikutin aturan Allah dan Rasulnya, ya kan? Maka hari ini Ananda Anissa niatkan perkawinannya adalah sebagai ladang ibadah, beribadah kita kepada Allah. Dan hari ini Ananda Aldino dan Anissa sempurna setengah agamanya. Dengan nikah orang sempurna setengah apa? Agamanya. Kata Rasulullah, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfad din. Apabila seseorang menikah, maka dia sempurna setengah agamanya. Falyattaqillah fin nisbil baqi. Yang setengahnya lagi dari mana? Maka bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah. Jadi besok-besok Ananda Anissa sebagai makmum ya, mau keluar rumah, mau ngapain, izin sama suami, bukan lagi izin sama apa? Orang tua. Karena ridhonya istri ada di ridho apa? Suami. Selama suami menjadi imam yang baik, ikutin ya. Selama suami menjadi imam yang baik, ikutin. Tapi kalau suami imamnya sudah tidak baik, boleh kita berpisah dengan imam itu. Namanya imam salah, ditegur marah, ditegurnya langsung mamanya egois ya, boleh. Kita sebagai makmum apa? Kalau ibarat orang sholat jamaah, kalau imamnya salah kita boleh bisa dari kelompok jamaah itu, ya kan? Kalau nanti Ananda Anissa sama imam disuruh nyolong, umpamanya ya, disuruh korupsi, boleh apa tuh? Boleh kita menolak ajakan itu. Tapi selama suaminya baik, suaminya soleh, maka ikutin. Karena itu adalah ridho suami, ridhonya Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Ananda Aldino ya, nanti malam kalau berhubungan intim jangan lupa ikutin sunnah apa? Nabi. Apa? Berwudu, sholat hajat, minta sama Allah supaya benih yang ditanam biar jadi anak yang apa? Soleh, ya kan? Kalau tidak berwudu,
tidak sholat lagi, umpamanya ya, nanti dorongnya dibantuin sama siapa? Setan. Kalau jadi bibitnya jadi anak apa? Setan. Nah itu sudah berpahala ya. Bismillah, udah tahu dah doanya. Kalau belum tahu minta sama Ustaz Rokib tuh. Ayo baca Yasin 3 balik. Suruh baca Yasin kapan mulainya katanya ya. Ya, belajar. Nanti harus cari doanya karena ini yang diajarkan Nabi. Jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian pengen punya anak soleh dan solehah. Tapi kadang-kadang kita lupa cara bikinnya enggak apa? Enggak soleh. Ya kan? Tidak sesuai anjuran apa? Nabi. Nah kemudian yang ketiga, Ananda Aldino dan An-Nisa, nikah itu adalah mencari ketenangan. Seperti surah yang dibaca oleh Ustazah Khalifah tadi ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Jadi orang nikah itu pengen tenang. Ananda Aldino kenapa nikah? Karena pengen tenang supaya tidak nemplok sini, nemplok sono ya. Anissa pun begitu. Orang kan kalau punya anak gadis ya ibu-ibu ya, udah dewasa, udah jam 10 belum pulang, belum malam, 11 belum pulang, pasti kita apa? Was-was, nggak bisa tidur ibunya. Bocah ngapain, sama siapa, lagi di mana, ya kan? Tapi kalau Anissa udah nikah, bapak ibunya apa? Tenang. Kenapa? Ada suaminya. Nah, gitu kan? Nah, karena itu Ananda Anissa, ini kan hitobnya ini ya, litaskunu ilaiha, hak itu ya. Larinya ke perempuan. Laki-laki nikah itu karena pengen tenang. Jangan sampai laki-laki pulang ke rumah bukan ketenangan, berantem, ya kan? Gara-gara ada WA masuk, ada yang nelpon orang lain, akhirnya apa? Suaminya marah. Nah karena itu udah hari ini Ananda Anissa ya, memang imamnya Ananda Muhammad Aldino, ya udah tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dengannya supaya apa? Sesuai dengan perintah Allah litaskunu, mencari apa? Ketenangan. Kalau tidak tenang ngapain menikah? Justru kita kepengen menikah ini tenang di dunia, tenang juga mana? Di akhirat. Karena itu kepada Ananda Aldino dan Anissa ya, ada satu doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 201. Doa ini jangan ditinggal setiap habis sholat ya. Doa pengen bahagia dunia dan bahagia apa? Akhirat. Semua orang pasti nikah karena pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di mana? Akhirat. Apa doanya bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, itu minta tuh sama Allah setiap hari. Makanya suruh minta dua-duanya. Jadi ibu bapak kalau berdoa jangan berdoa dunianya saja. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, usaha biar lancar. Jangan itu saja. Kata Allah minta akhirat kamu. Ya, karena akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dunia itu hanya setetes dari air lautan. Jadi niatkan Aldino, Anissa nikah ini untuk mencari ladang apa? Akhirat, bukan untuk keduniaan. Dunia mah sekecil dikit. Hari ini masih cantik, coba ntar 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang udah apa? Keriput. Ya, hari ini masih langsing. Besok kalau udah punya anak apa? Ya kan? Udah langsingnya udah nggak ada. Itu dunia. Hari ini Aldino masih ganteng, nanti lama-lama hilang. Nah, itu dunia. Hari ini masih gagah, tapi 20 tahun yang akan datang udah pada loyo kakinya, loyo semua-muanya ya. Apalagi lagi situasi Covid kayak gini, dikit-dikit mati, dikit-dikit apa? Mati. Artinya dunia itu sesaat. Nah, yang sesaat ini jadikanlah dunia ini mazra'atul akhirah, tempat kita menanam untuk bekal kita di akhirat. Kemudian yang terakhir, Ananda, Anissa dan Aldino yakin bahwa nikah ini adalah
membuka pintu rezeki. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Nikah adalah pintu rezeki. Dan ini sudah Allah sampaikan dalam surah An-Nur ayat 32. Bahwa di mana kata Allah, dengan menikah ini Allah akan kayakan kamu. Allah akan kayakan kamu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya. Nah karena itu para bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat Ananda Aldino dan Ananda An-Nisa. Mudah-mudahan hari ini dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, kedua mempelai kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Punya anak soleh, punya keturunan soleh, tergantung sama ibu bapaknya soleh apa enggak ya. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak mak kalau lahir tetap bersih. Yang membuat anak itu rusak ya bapaknya sama emaknya. Karena kita doain sekarang ini awal rumah tangganya betul-betul dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekalian ibu bapak kita tutup dengan doa. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sekarang ini saya sudah berada di gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Nah, sahabat muslim pengen tahu banget kan, yang selama ini sudah berkontribusi dan berdonasi untuk pembangunan gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center, dan di dalamnya ini untuk apa saja dan fasilitasnya seperti apa nanti yang akan diberikan atau akan dibangun oleh Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Yang pasti bahwa Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini akan selalu siap berbagi cahaya di atas cahaya. Di antaranya nanti akan kita peruntukkan buat para yatim dan duafa, sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran serta ilmu agama di sini. Kita lihat yuk, kita intip satu persatu ruangannya yang akan disiapkan buat Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Ikuti terus liputan kita pada hari ini di Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang akan siap berbagi cahaya di atas cahaya. Bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Baik sahabat muslim, ini adalah ruangan auditorium. Dia di dua lokal dijadikan satu, dan sekarang lagi masih pemasangan bagian intern itu semuanya dipasang full karpet. Nah, supaya mereka nanti yang mengaji, ikut majelis taklim, ikut kajian Al-Quran, mereka semuanya ngerasa nyaman, adem, dan sejuk selama dalam ruangan aula ini. Jadi bagi sahabat muslim yang ingin berkontribusi dan berdonasi untuk pembangunan Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini, silakan terus berdonasi, rekeningnya di bawah ini ya. Karena donasi Anda semua ini sangat membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita, terutama para yatim dan duafa, karena mereka bisa mengaji di gedung aula ini. Dan selanjutnya kita lihat yuk bagian kantornya, karena bagaimanapun bahwa kantor itu sangat penting banget untuk servis pelayanan buat orang-orang yang datang ke kantor Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Baik sahabat muslim, setelah tadi kita melihat bagaimana bentuk aula yang akan disiapkan buat para ibu-ibu dan anak-anak yang akan mengaji di majelis taklim Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini, kita akan melihat bentuk yang akan dibuat buat kantor ya Wafiznya seperti apa. Ayo. Nah sahabat muslim,
ini adalah office Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Di sini yang sudah pasti akan kita siapkan yang namanya toilet. Terus juga nanti di sebelah sini kita siapkan studio YouTube. Jadi bagi sahabat muslim yang sudah subscribe YouTube Ajinung dan YouTube-nya Wafiz Center, maka nanti bisa dikontrol terus kegiatan Wafiz seperti apa ada di studio YouTube yang sudah kita siapkan di sini. Namun di sebelah sininya ini akan kita buat bagian teller keuangan. Dan yang sangat juga menarik buat sahabat muslim nanti ketika datang ke Yayasan Wafiz Al-Amin Center adalah bisa berfoto booth. Nah, jadi punya kenang-kenangan ketika datang ke sini langsung berfoto booth di sini. Jadi silakan saja bagi sahabat muslim yang sekali lagi ingin berdonasi dan berkontribusi dengan Yayasan Wafiz Al-Amin Center, kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita terutama duafa dan fuqara, masakin serta yatim. Kirim di rekening bawah ini ya. Donasi Anda betul-betul sangat meringankan beban mereka. Selanjutnya kita lihat juga nih bahwa bangunan ini bukan hanya satu lantai, tapi akan dibangun 3 lantai. Kita naik lantai atasnya seperti apa. Baik sahabat muslim, bahwa Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini dibangun di atas lahan 2000 meter dan ini akan dibangun sebanyak 3 lantai. Mudah-mudahan semuanya bisa banyak berkontribusi di Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini dan akan kita lihat juga persiapan untuk pembangunan lantai 2-nya. Oke? Marilah kita bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Alhamdulillah nih sahabat muslim, ini adalah bagian lantai 2 ya. Karena pembangunan emang baru mulai lantai 2 dan ini luas bangunan gedung Wafiz Al-Amin Center ini seluas 300 meter khusus untuk pembangunan saja dan menampung sekitar 9 lokal kelas. Nah ya kan, alhamdulillah mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan pekerjaan pembangunan gedung Yayasan Wafiz Al-Amin Center ini cepat selesai dan cepat juga bisa dimanfaatkan bagi kaum ibu dan anak-anak putri untuk belajar di Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Selagi mohon doanya, mohon supportnya, mohon dukungannya. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi serta berdonasi membantu pembangunan ini, silakan untuk mengirim donasinya di bawah nomor rekening ini. Karena sekali lagi bahwa donasi dan infak zakat wakafnya itu adalah bagian dari amal soleh yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Sekali terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta zakat membantu sesama. Marilah kita bersama berzakat di Wafiz Al-Amin Center. Berzakat di Wafiz Al-Amin Center.